Selamat pagi, salam olahraga. Selamat datang di Nugroho Channel ya. Dalam video ini akan sedikit saya sampaikan mengenai tips-tips yang aman saat kita melakukan olahraga di luar. Ya seharusnya itu lebih amannya kita melakukan aktivitasnya di rumah. Tetapi karena sudah ada petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pelaksanaan dalam era new normal ini, ya mari kita ikuti ya. Di sini ada 6 tips yang insya Allah itu bisa kita gunakan dalam kegiatan tersebut. Ya, 6 tips itu adalah ini. Yang pertama, pastikan kondisi badan kita itu betul-betul fit ya, karena dengan kondisi tubuh yang fit itu imun tubuh kita pun juga akan lebih bagus. Berbeda kalau kita dalam kondisi sakit, kita beraktivitas di luar, nah itu akan beresiko juga akan terpapar virus corona ini ya. Yang kedua, berdoa ya. Ini bisa kita lakukan sebelum dan sesudah aktivitas. Ya, walau bagaimanapun juga kita tetap ya harus ini ya, harus mendekatkan diri pada Yang Kuasa ya, pada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang terjadi itu semua adalah atas izinnya. Dan kita juga harus minta perlindungan ya, Yang ketiga, ini pemanasan dan pendinginan. Tentunya pemanasan ini bisa kita lakukan sebelum kita melakukan aktivitas olahraga untuk mempersiapkan otot-otot kita biar lebih siap, kemudian jantung paru kita lebih siap ya, biar tidak terjadi cedera ya. Kalau kurang pemanasan pun itu juga akan berisiko dengan cedera. Dan setelah selesai aktivitas itu bisa melakukan pendinginan. Yang keempat, ini ada protokol kesehatan. Nah, di saat kita melakukan aktivitas di luar, protokol kesehatan ini harus kita patuhi ya. Karena kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan ini, tentunya itu akan sangat berisiko baik buat diri kita sendiri maupun orang lain. Ya, kita saling menjagalah. Ya. Yang pertama, pakai masker. Ya, pakai masker, bisa menggunakan masker seperti ini ya. Masker kain ya, dan kebetulan ini bulik saya sendiri yang menjahit ya. Nah, untuk posisi masker ini harus betul-betul rapat ya, dari posisi hidung di sini bisa tertutup, kemudian mulut tertutup, dan di sini rapat ya, kanan kiri rapat, kemudian dagu usahakan bisa tertutup. Jangan sampai kita menggunakan masker hanya mulutnya saja seperti ini. Nah, ini tentunya juga akan berisiko ya, hidung masih dimungkinkan untuk dimasuki oleh virus. Kemudian ada contoh lagi menggunakan face shield ya, seperti ini ya. Banyak contoh face shield di toko-toko di luar sana, banyak. Tinggal lebih nyaman pakai yang mana, nggak harus seperti ini. Silakan cari-cari di toko-toko itu banyak. Nah, untuk penggunaan masker ini tergantung dari aktivitasnya. Kalau memang aktivitasnya itu memerlukan suplai oksigen yang tinggi, nah untuk yang masker seperti ini tidak usah dipakai, nggak apa-apa. Tetapi ingat, lihat kanan kirinya dulu, di situ terlalu banyak orang atau tidak. Kalau terlalu banyak orang ya wajib pakai masker, tetapi kalau di situ tidak banyak orang dan jaraknya pun jauh-jauh, oke, silahkan nggak dipakai, nggak apa-apa. Tapi tetap harus hati-hati ya, berjaga-jaga. Kalau sewaktu-waktu ada orang yang berada di dekat kita, ya segera kita pakai lagi maskernya. Atau jika yang seperti ini, teman-teman yang goes ini yang sering saya lihat ya, menggunakan seperti ini lebih nyaman kayaknya, karena untuk suplai oksigen bisa lewat sini lebih maksimal ya. Hanya saja
Kalau yang seperti ini kadang-kadang bagi yang punya permasalahan dengan mata kadang-kadang agak pusing. Karena contoh saya sendiri aja, mata saya silinder di sini. Pakai ini kalau terlalu lama ya kadang-kadang agak pusing. Ya biar lebih aman, pakai kacamata baru pakai ini, itu lebih amannya lagi. Kemudian yang kedua, ini selalu bawa hand sanitizer ya, seperti ini. Ya, bisa kita semprotkan. Ini banyak, beli di apotek banyak ya. Setiap kita memegang apapun di situ, usahakan ya kita selalu menyiapkan hand sanitizer. Ya, kalau ada sabun, nah itu lebih bagus malah. Tetapi kan kalau kita bawa sabun, kadang-kadang untuk kondisi di tengah jalan kita kesulitan membawa air ya. Jadi yang lebih praktis ini, baru nanti setelah nyampe di tempat-tempat tertentu itu biasanya disediakan sabun dan air. Yang berikutnya jaga jarak. Nah ini penting ya. Dengan berjaga jarak ini bisa melindungi baik diri Anda sendiri maupun orang lain ya. Tetapi banyak teman-teman kita yang di lapangan itu salah satu contoh, mohon maaf ini yang goes ini, banyak sekali mereka yang melakukan aktivitas di situ secara bergerombol. Ya mungkin yang lain pun sebenarnya ada ya, tidak hanya goes saja, ini hanya salah satu contoh saja. Nah ini sebenarnya akan berisiko juga saat bersepeda, apalagi ada yang nggak pakai masker gitu ya, misalnya gini bersepeda beriringan. Kalau yang di depannya ini dia bersin atau batuk, dropletnya ini bisa mengenai yang belakangnya, ya bisa mengenai yang belakangnya, kemudian yang belakangnya ini pun juga akan terpapar. Nah ini akan berbahaya. Seharusnya ini betul-betul dijaga jaraknya. Semakin cepat laju kendaraan tersebut atau sepeda tersebut, harusnya jaraknya semakin jauh. Nah, tetapi yang kita lihat sekarang ini mereka pada berdempet-dempet seperti ini. Nah, ini akan sangat berisiko. Yang naik sepeda motor pun itu pun sebenarnya juga harus paling tidak lebih dari 10 meter. Karena kecepatan kendaraan bermotor itu lebih cepat ya. Tuh. Terutama yang depan ini jangan sampai nggak bawa masker, ini kalau nggak pakai masker dia batuk bersin, kasihan yang belakang nanti bisa terkena droplet, kalau bahasa Jawanya itu muncrat itu ya. Jadi harus betul-betul jaga jarak. Yang berikutnya, tidak saling pinjam alat ya, pinjam alat di temannya itu, entah itu apa namanya handuk atau mungkin sendok itu ya. Kadang-kadang kalau beristirahat gitu, wah nggak bawa sendok, pinjam sendokmu bro, kayak gitu ya, jangan itu ya. Terus yang ini hand sanitizer ini pun kalau bisa bawa sendiri, jangan sampai punyanya teman, bro minta punyamu gitu ya. Nah ini saat dia pegang, kita kan nggak tahu dia terpapar atau tidak, kita terpapar atau tidak. Nah ini akan menyebabkan mungkin bisa saling terpapar di situ. Makanya alat itu harus kita sediakan sendiri-sendiri ya, kita bawa sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah cuci tangan dengan sabun. Nah ini sebelum dan sesudah olahraga kita harus selalu cuci tangan dengan sabun. Itu lebih aman pakai sabun sebenarnya. Kalau yang alkohol, yang hand sanitizer ini kadang-kadang yang kulit sensitif itu kadang-kadang jadi kering. Ya. Kemudian yang kelima, ini perhatikan intensitas dan durasi. Ya, untuk intensitas ini kita tidak boleh berlebihan ya, karena kalau berlebihan nanti akan berisiko juga kondisi tubuh itu justru tidak akan meningkat tetapi akan menurun. Nah ini ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Nah kalau yang rendah mungkin ini kurang bisa meningkatkan ya, karena hanya intensitas rendah saja. Kalau yang sedang, nah ini yang lebih bagus kita lakukan yang ini, yang sedang ini. Karena untuk yang intensitas sedang ini dipakai untuk aktivitas meningkatkan daya tahan atau endurance. Nah, ciri kita melakukan aktivitas yang sedang itu ini. Saat kita latihan di situ, kita masih bisa berbicara meskipun agak sulit. Menggeh-menggeh kalau bahasa Jawanya itu. Nah, ini berarti sudah masuk ke intensitas sedang. Kemudian yang intensitas tinggi, ini ciri-cirinya di saat kita melakukan aktivitas tersebut,
kita kesulitan untuk berbicara. Jangankan berbicara, nafas saja susah. Maka dari itu jangan sampai seperti itu. Dengan intensitas yang tinggi dikhawatirkan nanti pasca latihan kondisi fisik akan menurun dan itu akan menurunkan imun tubuh juga. Nah, kalau sudah menurun imunnya itu juga akan rentan juga terpapar dengan wabah virus ini. Kemudian yang berikutnya ada durasi. Untuk yang non atlet itu bisa 30 sampai 40 menit ya, aktivitas yang sedang ini untuk daya tahan. Memang minimal 30 menit ya, tetapi kalau yang belum terbiasa mungkin dengan 30 menit ini akan keberatan. Kecuali yang goes ya, kalau goes insya Allah itu lebih enak, lebih nyaman ya dengan 30 menit itu. Tetapi apabila aktivitasnya itu kita melakukannya dengan jogging, itu akan berat. Ya, mungkin bisa kita mulai dulu secara bertahap. Mungkin bisa 10 menit, sudah, kemudian besok lagi 10 menit, besok lagi 10 menit. Kalau sudah terasa enak, baru ditingkatkan ke 15 menit, 15 menit, 15 menit, turunkan lagi 10 menit. Satu kali atau dua kali, baru ke 20 menit. Ya, jadi sebelum kita meningkatkan durasinya kita turunkan dulu baru kita naikkan. Jadi grafiknya nanti gini, naik turun dikit, naik turun dikit, naik turun dikit terus. Nanti lama-lama bisa mencapai 40 menit. Nah, kalau untuk jogging itu bisa kita lakukan seminggu 3 kali lah, kurang lebih 3 kali. Kalau hanya jalan ya harus tiap hari kalau gitu kalau jalan. Nah, kalau untuk atlet ini tidak masalah. Ya, bisa langsung 60 menit ya, karena memang kondisi untuk atlet ini lebih bagus. Sekarang yang keenam ya, pastikan tubuh tetap terhidrasi. Maksudnya kita harus dia minum ya, harus dia minum. Karena saat kita berolahraga, kita mengeluarkan keringat. Nah, di situ kita banyak sekali mengeluarkan cairan. Bahkan kita berenang pun itu sebenarnya meskipun kita nggak keringetan, tapi cairan tubuh kita itu keluar banyak sekali. Makanya kita harus selalu menyiapkan air minum. Ya, kita harus tetap menjaga tubuh kita supaya tetap terhidrasi. Jangan sampai dehidrasi. Kalau dehidrasi ya bahaya itu nanti. Baik, sampai di sini tips aman olahraga di luar ruangan di masa new normal. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Selamat pagi, salam olahraga.